Sore hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi kita sudah belajar diingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu siap sedia menolong kita, saudara ya. Karena apa? Karena semuanya sudah disediakan, makan, minum, pakai. Harusnya anak-anak Tuhan untuk soal makan, minum, pakai, saudara, tidak perlu susah-susah cari, saudara. Karena firman Tuhannya tadi pagi sudah ditulis, semua sudah disediakan. Tapi bukan untuk semua orang, buat orang-orang anak-anak Tuhan yang benar-benar mau setia berharap kepada Tuhan. Maka semuanya makan, minum, pakai akan disediakan. Sore hari ini saudara, kita akan belajar mengenai sebuah judul saudara yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai Yusuf dan Lampin saudara. Saudara, Desember ini saya ditaruh Tuhan untuk belajar mengenai kisah kelahiran Yesus dari segala macam sisi saudara ya. Kenapa saudara? Ketika tadi saya main drum saudara, saya masih terus bertanya-tanya, Tuhan, saya ini disuruh terus mau sampaikan firman Tuhan ini. Kamu lihat kelahiran saya, kamu lihat kelahiran saya. Momennya kan momen Natal, kan pas. Saudara, tiba-tiba tadi jawabannya pada waktu saya main drum, saya lihat saudara ya, jemaat-jemaat yang datang saudara. Tadi waktu hujan berlarian masuk ke gereja. Kenapa kok kita ini harus belajar mengenai kelahirannya Yesus? Karakternya Yesus, ciri-cirinya Yesus, sifat-sifatnya Yesus. Saudara, pada waktu saya sebelum bekerja sebagai konsultan pajak, saudara, saya dulu pernah bekerja jadi sales, saudara ya. Saya dapat tawaran untuk jadi sales, supervisor, dan saya harus interview di gedung Grahapena. Nah, di gedung Grahapena itu saya harus belajar semua mengenai produknya, saudara. Karena saya akan diinterview sama pemimpin tertinggi. Produknya harus saya belajar, kelebihannya apa, kompetitornya siapa, terus habis begitu mengenai harganya berapa, dan mengenai perusahaan ini visi misinya apa. Karena ketika saya ditanya, saya mengerti semua mengenai perusahaan dan produk ini. Supaya apa saudara? Supaya saya bisa diterima, dan ketika saya diterima, saya bisa dapat gaji besar saudara. Karena supervisor pada waktu gajinya besar dan saya dapat fasilitas mobil saudara dari perusahaan itu. Karena saya apa? Saya belajar produknya apa, perusahaannya ini bagaimana, dan sudah sampai bagaimana perkembangannya. Dan singkat cerita saya keterima saudara. Dan tadi waktu main drum itu yang lama diingatkan Tuhan lagi. Kalau sore hari ini kita kembali belajar mengenai kelahiran Yesus dan pernak-pernik mengenai Yesus Tuhan kita saudara. Karena Tuhan cuma mau satu, Dia mau memberkati saudara dan saya. Di tahun 2024 ini saudara, saya pernah sampaikan bahwa di akhir tahun semua termasuk saya akan dapat THR daripada Tuhan. Saya akan nanti saksikan di akhir. Sore hari ini kita akan belajar Yusuf dan Lampin di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Apa hubungannya mengenai Yusuf dan kain lampin saudara ya? Saya tunggu sampai semua bisa membuka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Sekali lagi, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ayat ini, kisah ini Yusuf dan Maria sudah sampai di Migdal Eder, di sebuah kandang. Dan pesan ini diberikan oleh malaikat yang khusus sama Tuhan, diutus. Dia datang saudara untuk memberikan pertama kali kepada para gembala. Dan dikasih tahu saudara, ayat 12 kita mau belajar bagian yang pertama ini. Dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa Tuhan Yesus kita itu suka saudara memberi tanda kepada kita. Dalam hidup kita harus mengerti tanda-tandanya Tuhan.
Kita harus mengerti mengenai maunya Tuhan. Saudara, tanda ini bahasa aslinya adalah semeion yang artinya isyarat, sign, rambu-rambu, artinya petunjuk. Kita kalau di dalam dunia ini saudara, tidak mengerti mengenai rambu-rambu lalu lintas saudara. Dilarang masuk, kita tidak ngerti saudara, kita terobos masuk, pasti kecelakaan saudara. Lampu merah harusnya berhenti, karena kita tidak ngerti tanda, kita terobos, pasti terjadi tabrakan. Lampu hijau jalan, kita tidak jalan. Loh jalan kamu, jangan diam, sudah hijau. Tidak ngerti tanda saudara. Ditobrok dari belakang mungkin bisa dipisui sama orang. Melaku, wis hijau. Karena itu saudara, saya ketika merenungkan ini dikatakan dan inilah tandanya bagimu. Tanda ini diberikan kepada para gembala. Dan ketika saya renungkan, banyak kali Tuhan dalam Alkitab, dia berbicara melalui tanda. Dia berbicara melalui isyarat. Dia berbicara melalui rambu-rambu petunjuk-petunjuknya. Dan saya berdoa saudara sore hari ini, setiap dari kita saudara dan saya mengerti mengenai tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan saudara. Saudara, di dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3, Tuhan negur sama orang-orang Farisi. Orang Farisi minta tanda. Tiba-tiba Tuhan bilang di dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3, dikatakan jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara, tadi sebelum mulai gereja saudara, semua pada tahu langit lagi mendung. Semua masih mungkin ada yang ke kamar mandi, di kaca, saudara, tidak buru-buru masuk. Karena mereka lihat belum hujan. Tapi ketika sudah mulai angin kencang dan mulai tandanya ada sedikit tetes air, semua pada lari semua. Mempercepat langkahnya, menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Tadinya ada yang ke kamar mandi, ada yang pakai alis saudara. Semua diselesaikan untuk urusan pribadinya, mereka semua masuk. Karena mereka sudah tahu tandanya. Dan hari ini saudara, mengenai tanda ini Tuhan berbicara banyak saudara ya. Kita harus mengerti tanda-tanda zaman, tanda-tandanya Tuhan, sign isyaratnya Tuhan. Tanda-tanda mengenai akhir zaman saudara. Karena kalau kita tidak mengerti, hidup kita hanya kita pakai cuman ala kadarnya saudara. Cuma datang ke gereja terus tidak berbuat apa-apa. Tidak, Tuhan maksudmu ini apa sih? Hidupku ini mau dibuat apa sih? Setiap dari kita itu punya tujuan masing-masing. Diciptakan punya tujuan masing-masing saudara. Dan tandanya ini sudah dekat saudara. Kita mau lihat saudara, salah satu tanda akhir zaman, akhir kehidupan itu sudah dekat. Di dalam 2 Timotius 3, ini sering disampaikan oleh Bapak Gembala. Sedikit saudara saya akan kutip 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5. Apa sih tanda-tanda zaman? Tanda-tanda akhir zaman saudara ya. Kita lihat apakah sudah dekat atau masih jauh atau sudah di depan mata saudara. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman yang akhir zaman. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, sudah last minute, sudah momennya, sudah di ambang batas. Tinggal H-1 loh ya. Besok tanggal, tadi ada pengumuman, ada drama nanti tanggal 25. Sudah H-2 loh ya, atau H-3 loh ya. Harus latihan lebih serius, latihan lebih kencang karena sudah mendekati hari H mereka mau tampil. Lah hari hanya kehidupan akan berakhir, sama Tuhan dikasih tanda saudara. Tandanya apa? Dikatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari ini sudah masuk mengenai masa yang sukar. Tahun depan lebih sukar lagi. BPN naik, semua serba naik. Gaji mungkin tidak naik, pendapatan mungkin tidak naik, tapi harga-harga sudah menaik, melambung tinggi. Sukar kan? Tandanya terpenuhi tidak? Terpenuhi. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah terpenuhi belum?
Banyak, saudara. Berapa banyak orang ketangkap KPK, saudara. Mereka korupsi, mereka ambil. Orang tua dengan anak berantem hanya karena uang, mementingkan diri sendiri, maunya sendiri. Sudah terpenuhi. Tanda berikutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Banyak enggak yang sombong? Banyak enggak yang penipu? Banyak, saudara. Berapa banyak, saudara? Penipu melalui HP. Klien saya itu sampai hampir seminggu 2-3 kali telepon. Lagi bener datang ke uang pajak. Kenapa? Kok tahu nama saya? Kok tahu identitas saya, nik saya, alamat saya? Katanya dari satu departemen negara mengenai perpajakan, saudara. Mereka enggak tahu, saudara, ditanya ini semua, oh Bapak ada tunggakan pajak. Tapi hari ini kita kasih diskon. Asal Bapak install aplikasi dari kita, ini momen terakhir. Diinstal, saudara, jebret. Itu virus, uangnya 500 juta hilang. Berapa banyak, saudara, penipu hari ini, orang yang membual. Orang yang sombong sudah terpenuhi tidak? Terpenuhi, saudara. Tanda berikutnya, mereka akan menjadi pemfitnah. Sama seperti tadi membual, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Ada enggak? Banyak, saudara. Anak-anak mentang-mentang sudah punya penghasilan, dikasih tahu, nggak mau. Dikasih tahu bantah, apalagi sekarang zamannya AI, zamannya chat GPT, mau tanya apa saja, zamannya Google bisa. Alah, orang tua aku tahu apa, dia udik, dia jadul, dia enggak ngerti apa-apa. Saya ngerti semua, sudah jangan ngatur-ngatur saya. Enggak tahu terima kasih, padahal waktu dulu dikandung 9 bulan, susahnya orang tuanya, ibu, mamanya, papanya. Banyak yang enggak tahu terima kasih, bahkan orang tuanya dibunuh. Ada tidak? Ada. Terus lagi, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Saudara, hari ini sudah dikasih tahu tadi ada perjamuan kudus. Ada perjamuan kudus. Dan ini momen-momen terakhir, momen-momen penting, saudara. Bulan terakhir kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita istilahnya kamsia sama pribadi Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita Januari sampai Desember. Momen-momen akhir dan awal ini penting, saudara. Berapa banyak orang yang halah isi going, tidak memperdulikan agama. Halah ngomong apa itu? Emang gua pikirin. Terpenuhi kan tandanya berikutnya? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berapa banyak orang yang sudah ibadah setia, bahkan melayani, tapi kok hidupnya susah, mau makan saja susah, masih mengharapkan belas kasihan orang. Harusnya enggak perlu tadi pagi kalau kita dengar khotbah, makan minum pakai disediakan. Intinya apa, saudara? Tandanya sudah ada. Tapi berapa banyak orang yang enggak ngerti tanda. Lah Tuhan sih jauh, sih enggak mau ke gereja, masih enggak mau melayani, masih enggak mau berdamai, masih iri, masih jahat, masih tidak memperdulikan agama, masih tidak tahu terima kasih, masih berontak, seolah-olah zaman ini masih jauh. Padahal tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Tuhan bicara lewat tanda. Berapa banyak, saudara, orang tidak ngerti tandanya Tuhan. Kenapa malaikat itu berbicara kepada gembala? Kok tidak kepada Raja Herodes? Kalau Raja Herodes mungkin dia mengenai palungan dan lampin dia mungkin tidak ngerti, saudara. Tapi gembala ini dia dibicarakan tandanya mengenai lampin dan palungan. Karena apa, saudara? Kenapa kok gembala ini ngerti itu ada lampin, itu ada palungan? Karena apa? Karena mereka mau dengar. Dengar siapa? Dengar malaikat yang nyampaikan firman. Firman diberikan kepada malaikat dari surga, disampaikan kepada gembala. Nanti kalau ada bayi dibungkus lampin di atas palungan. Tahukah, saudara, bahwa orang yang ngerti firman itu pasti ngerti tanda-tandanya Tuhan. Dan kalau sudah ngerti tanda-tandanya Tuhan, pasti hidupnya akan lain. Tapi kalau orang tidak ngerti firman, atau tidak kenal firman, atau kurang pengetahuan tentang firman. Hosea 4 ayat yang ke-6,
Hosea 4 ayat ke-6, tolong dibuka Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tidak kenal firman, tidak tahu firman, ditolak. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak, hanya sekedar lupa. Karena itu seringkali saya bicara sama istri saya, hal aku cuma lupa, masa orang tidak boleh lupa. Boleh Novi, tapi lupa tidak boleh 2 kali. Saudara, saya bilang sama Noh, kalau sudah masuk kamar atau keluar kamar, pintu ditutup. Saudara, hanya masalah kecil, cuman dia sering lupa, saudara. Memang tujuannya bagus, karena dia masuk kamar mau ngambil pelnya dikeluarkan dulu, pintunya tidak ditutup. Kenapa? Ini AC lagi nyala. Masuk tutup, keluar tutup. Dia sering lupa, saudara. Karena dia mau ngepel, keluar masuk supaya pintunya terbuka. Saya tidak mau. Buka tutup, pintu ditutup. Saudara, lupa boleh, saudara. Tetapi lihat, orang yang lupa pengajaran firman, lupa baca firman, lupa mengetahui belajar firman. Dikatakan lihat apa, saudara? Selain dia ditolak jadi imamnya Tuhan, anak-anaknya ini jadi taruhannya, saudara. Lihat dikatakan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita tidak ngerti pengajaran firman. Dan terjemahan lebih jelas, saudara, tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang firman. Gimana tidak kurang, tidak pernah baca firman? Gimana tidak kurang baca tapi tidak direnungkan? Gimana tidak kurang baca direnungkan tapi tidak mau melakukan? Saudara, terjemahan lain juga dikatakan hampa pemahamannya. Ditanya firman, ganggu, enggak ngerti apa-apa. Saudara, karena itu penting sekali kita harus ngerti firman. Belajar firman. Firman di gereja kita mengenai firman pengajaran. Ketika kita ngerti firman, kita ngerti tandanya Tuhan. Ketika kita ngerti tandanya Tuhan, hidup kita akan berubah, saudara. Kita lihat, saudara, Tuhan senang berbicara lewat tanda. Kejadian 9 ayat 11 sampai 13. Pada saat dia kirim air bah, saudara, setelah selesai, Tuhan ngomong, aku tidak akan kirim air bah lagi. Tandanya apa? Kita lihat, saudara. 9, 11 sampai 13. Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu jadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, Tuhan itu cukup bicara itu cuma sekali. Tuhan tidak suka orang, tandanya mana sih? Tandanya mana sih? Berulang-ulang tanya seperti orang tidak percaya sama dia. Sudah dikasih tanda bahwa aku tidak akan musnahkan bumi lagi. Tidak usah kamu takut air bah lagi. Dikasih tanda, busur, pelangi, saudara. Tapi orang zaman itu orang yang tidak mengerti tanda. Dia hidupnya akan mengalami kacau balau. Kenapa, saudara? Kejadian 11 ayat 9 itu berdekatan, saudara. Kejadian 9 itu kisahnya mengenai Nuh setelah selesai keluar dari bahtera mengenai air bah. Setelah surut semua, mulailah keturunannya anaknya Nuh mulai berkembang. Dan tiba-tiba berkembang di dalam Kejadian 11 ayat 9. Saudara ingat mengenai Menara Babel? Itu menara dibangun tinggi ke atas, bisa gambarnya, tinggi ke atas sampai menyentuh langit. Karena orang-orang pada saat itu mereka berpikir, daripada nanti kita kena air bah lagi yang tinggi, kita bangun Menara Babel sampai tinggi ke atas. Kalau ada hujan, air bah lagi, kita naik yang paling atas. Ini berarti kan orang tidak ngerti tandanya Tuhan. Sudah dikasih tahu, Tuhan sudah ngomong. Kejadian 9, aku tidak akan kirim air bah lagi. Tapi orang-orang yang tidak mau dengar firman, tidak ngerti firman. Lihat, saudara, sama Tuhan dikasih kesempatan loh. Ketika dia sebelum mengacau balaukan, saudara, di dalam ayat kelima, sebelum menghukum Tuhan turun, coba dibuka ayat yang kelima. Sebelum Tuhan kirim hukuman, saudara. Lihat ayat yang kelima, Kejadian 11 ayat kelima. Dia itu masih baik loh. Lalu turunlah
Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dia masih lihat dulu, dia masih mengamati dulu, anakku ini berubah enggak? Anakku sudah bertobat belum? Tapi dilihat, wah, diteruskan pembangunan ini. Lihat ayat yang ke-9 jadinya apa? Ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Hidup kita tidak ngerti tanda Tuhan, karena kita tidak belajar firman, kita tidak dengar firman. Firman sibuk sendiri, firman tidur, firman mainan handphone. Saudara, resiko ditanggung penumpang. Yang menyampaikan, saya sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah, saudara. Kalau orang-orang tidak mengerti tanda, lihat, dia akan mengalami kacau balau dalam hidupnya. Entah ekonominya kacau, masa depannya kacau, saudara. Pekerjaannya kacau. Saudara lihat, karena mereka tidak ngerti, sudah dibilang tidak akan dikirim air bah lagi. Tapi alasan pembangunan menara Babel itu karena mereka takut. Jangan-jangan Tuhan bohong. Jangan-jangan Tuhan ada air bah lagi. Saudara, bahaya loh, saudara. Kita tidak ngerti firman, kita lupa firman, hidup kita akan kacau balau. Dan bukan hanya sekedar hidup kita. Dalam Hosea tadi dikatakan, keturunan kita akan dilupakan, saudara. Hari ini kita harus belajar mengenai tandanya Tuhan. Dan salah satu yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara dan saya dikasih tanda kita ini miliknya Allah, saudara. Efesus 2:10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita milik Allah, kita ini propertinya Allah, made in by heaven. Berarti yang menciptakan kita Allah. Kita tidak bisa bergerak sesuai dengan mau kita sendiri. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau miliknya Allah, propertinya Allah, harus memenuhi persyaratan seperti Allah. Sifatnya seperti Allah. Karakternya seperti Allah. Jadi garam dan terang dunia, jadi contoh, jadi terang. Bukan menjadi 1 Korintus 8 ayat 13b, bisa dibuka. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan buat orang luar. Tapi batu sandungan itu buat saudara seiman. Saudara. Lihat 1 Korintus 8 ayat 13b. Supaya bagian akhir, supaya aku jangan menjadi batu sandungan. Bukan buat orang luar, tapi bagi saudara seiman. Jadi saudara, penting sekali di dalam gereja. Kita harus belajar mengerti firman. Kita ngerti firman, kita ngerti tanda, kita tahu kita miliknya Allah. Ketika kita tahu miliknya Allah, saudara gampang mengenali anaknya Pak Herman, didikannya Bapak Gembala, saudara Kesia dan saudara Andre. Simple saja, saudara. Sopan, santun, limau, tata krama ada pada mereka berdua. Sampai saya guyonan sama istri, sampai anjingnya pun ngerti totok romo. Mau ngelewati saya saja berhenti, cerit direm sama dia. Tidak berani lewat, saudara. Mereka berdua, saudara, ketemu orang, kok sampai di dalam mobil pun, saudara. Kesia, kok nyapa orang, saudara. Tidak buang muka, tidak jalan bludus saja. Cirinya gampangannya Bapak Gembala, tahu aturan, tahu tata krama, saudara. Kita semua, saudara, harus jangan jadi batu sandungan di dalam gereja. Kadang ada orang, oh siapa kamu, siapa saya, tidak mau nyapa, bludus saja, saudara. Saudara, kadang-kadang kita dididik supaya apa, saudara? Supaya hidup kita ini berhasil, saudara. Kita ngerti tandanya Tuhan. Dan salah satu tandanya dikatakan, nanti kamu akan ketemu raja di atas segala raja. Dan dia memakai dibedung dengan kain lampin. Kita masuk slide kedua, cuma 3 slide hari ini, sudah. Apa kain lampin itu? Bahasa Inggrisnya swaddling clothes. Saudara, kain lampin itu adalah kain bekas, kain percah yang dibuang. Tapi sudah dipungut, lalu dicuci, dijahit, disatukan lagi. Untuk dijadikan apa? Saudara? Dijadikan pembungkus bayi domba yang baru lahir supaya apa, saudara? Supaya hangat, saudara.
Jadi kain lampin itu bukan Maria dan Yusuf bawa, bukan. Kain lampin itu sudah tersedia di dalam Migdal Eder, di dalam kandang situ. Karena kain itu adalah kain-kain yang tadinya gombal, sampah, bekas, jelek, kotor, saudara. Diambil, dipungut, dicuci, dibersihkan, dijahit lagi, baru dipakai. Pesan Natalnya apa, saudara? Yesus membungkus dirinya dengan semua yang bekas tadi. Yesus, bayi Yesus, membungkus hidupnya dengan semua yang kotor itu tadi. Saudara, saya pikir-pikir secara renungan ya. Dikatakan tadi ayat 11 akan lahir raja. Nggak usah raja lah, saudara. Saya saja dulu anak pertama saya lahir, sebelum lahir, saya beli kain untuk membedung anak saya. Istri saya beli, kan biasa istri saya ini ajaran Ploso Timur. Senangnya barang murah, biasa-biasa, enggak suka boros, saudara. Nah, Vicky barang apa sih? Iya, kok murah, kayak ini gini. Beli yang bagus. Saya beli yang mahal untuk membedung anak saya. Pada waktu keluar rumah sakit ada topinya terbedung, ada gambarnya, kulitnya halus. Saya pikir saya saja bukan raja. Saya siapkan yang terbaik. Kainnya. Dan bahkan saudara, nanti saudara kalau saya dapat kesempatan lagi di dalam Lukas 2, kalau tidak salah ayat yang ke-7 dikatakan raja segala raja, tapi sudah pakai kain lampin, sudah lahir di palungan, tetapi sudah dikatakan ayat 7 tidak punya tempat, saudara. Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin, dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sudah kain bekas, kain kotor, di palungan, tempatnya tidak ada yang mau menerima Yesus. Sebelum masuk kain lampin, saudara, Natal ini juga berbicara apa? Ada tidak tempat Yesus di dalam hidup saudara? Sekali lagi, dikatakan Lukas 2 ayat 7, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada yang mau menerima Yesus. Oh, ini bayi Yesus loh, penuh. Hari ini ada enggak Yesus di dalam rumah saudara? Ada enggak Yesus di dalam hidup saudara? Ada enggak tempat bagi Yesus di dalam keuangan saudara? Ada enggak tempat Yesus di dalam rumah tangga saudara? Pelayanan saudara? Hari ini banyak orang menolak Yesus. Kelihatan ibadah, tapi sejujurnya ketika dibuka, tidak ada Yesusnya. Yesus, dia mau dibungkus dengan lampin, kain yang bekas, kain yang kotor. Dia seolah-olah mau berkata, ini loh aku mau memberikan seluruh hidupku untuk semua yang bekas, semua yang kotor. Natal ini saudara, siapapun yang mendengar hari ini, mungkin saudara bekas, Pak, aku ini bekas pezina, bekas pemabuk, bekas pelacur, pembunuh, pemerkosa. Ingat, Yesus mau membungkus hidupnya dengan yang bekas. Pak, hidupku ini kotor, suka lihat film porno, suka onani, masturbasi, istriku tidak tahu, orang tuaku tidak tahu, gembalaku tidak tahu. Bekas pendosa. Pesan Natal ini, siapapun saudara yang bekas kotor, mendekat sama Tuhan, dia mau menempel dengan saudara, asal saudara berpekara dengan dia. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara. Saudara, ada tanda khusus, lihat, firman Tuhan, itu firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk, ayo kita duduk, kita buat perkara, kita selesaikan perkaramu, you dengan saya. Apa perkaranya saudara? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti bulu domba. Syaratnya apa? Jika kamu menurut, taat, dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik. Saudara lihat,
hari ini ada tantangan terbuka buat saudara dan saya dari Tuhan. Dia mau berperkara dengan saudara dan saya. Apapun dosamu, apapun kesalahanmu. Ini momen-momen Natal. Bekas apapun saudara, apapun yang saudara lakukan, Yesus mau dibungkus hidupnya dengan sesuatu yang bekas, yang kotor. Asal saudara mau berperkara dengan dia. Dia akan memberikan sesuatu yang baik. Dia akan memberikan hasil yang baik ketika saudara mau menyelesaikan perkara dosamu dengan Tuhan. Asal saudara mau dengar, mau taat. Nanti sore ya, kebaktian ada perjamuan kudus. Salah satu bentuk ketaatan itu dengar. Ayo ya diundang ya datang ke gereja lagi ya. Salah satu bentuk pendengaran dan ketaatan itu datang. Ayo ya melayani ya, mau melayani. Saudara, kalau secara manusia saya komplain bisa, tapi saya mengucap syukur saudara. Ya main drum, ya nyampein firman, ya tugas perjamuan kudus, ya tugas kolektor. Wah, saya dapat berkat banyak. Karena saya punya pengertian firman saudara. 1 Korintus 9 ayat 13. Saya punya pengertian firman. Kalau orang lain pasti, aku ki firman turung sembayang kok bukan tugas main drum, turung kok main drum diganti lagi kok kolektor. Saudara, saya justru ucap syukur. Semakin sulit, semakin susah, semakin berat, berarti level saya naik. Ketika saya diizinkan melayani mimbar yang kudus ini, maka kehidupan saya akan dicukupkan sama Tuhan. Lihat 1 Korintus 9:13. Tidak tahukah kamu ya bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya. Rumah tangga saya, hidup pekerjaan saya, hidup ekonomi saya, anak-anak saya sudah dapat. Karena saya ini layani, ini mesbahnya Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Tidak peduli gereja ini rame, ini sepi. Ini sedang membentuk saudara dan saya secara pribadi. Kalau saudara dikasih tugas melayani, ya, saudara mau dapat penghidupan saudara, layani dengan sungguh-sungguh. Saudara, di sini Tuhan ngajak perkara. Ayo, kamu tak kasih hasil yang baik. Kamu dengar ya. Kamu taat ya. Kamu datang ya. Kamu layani ya. Tidak hanya sekedar bengong, duduk, santai saudara. Alah, jalan-jalan sudah di rumah saja, sudah jalan-jalan saja, rekreasi saja. Orang seperti itu tidak akan pernah mendapat memakan hasil yang baik saudara. Firman itu mengatakan selalu ada jalan saudara. Yusuf dan Maria tidak membawa kain, tidak membawa peralatan untuk melahirkan bayi Yesus, saudara. Mereka juga tidak ngerti mengenai ilmu kedokteran, ilmu kebidanan. Saudara, punya bayi itu repot loh, saudara. Repot sekali. Apalagi zaman dulu belum ada popok. Harus kasih air hangat kalau mandi, tidak boleh kaget, saudara. Saya masuk saja waktu dulu Gwen masih kecil. Baru tidur, rame-rame. Kadang-kadang saudara, namanya sudah berumah tangga, sudah habis makan gelegean, guok, bangun. Kalau saya gelegean sekali, saudara. Kalau istri saya kadang-kadang gelegeannya berulang-ulang, saudara. Ya kan? Loh, kenapa noh? Iya kalau lu dulu pacaran enggak gitu, ya dulu pacaran tak tahan gua. Loh, ya, saya bilang begitu, cuman bercanda, saudara. Saudara, kadang-kadang punya bayi itu repot, saudara. Harus ada air panas, air hangat, bilasan, anduk. Ya persiapan. Yusuf dan Maria bawa apa? Tidak bawa apa-apa, saudara. Di dalam kandang domba ada apa? Tidak ada apa-apa. Situasi malam, dingin. Tapi mereka dapat lampin. Lampin ini gambaran untuk supaya membungkus bayi domba hangat. Lampin digunakan untuk membungkus bayi Yesus supaya di tengah suhunya Bethlehem yang 6 derajat. Suhu AC di rumah saudara dan saya pasti 16. Ini 6 derajat, saudara, saya selidiki malam musim hujan, musim dingin pada waktu itu di Bethlehem bisa sampai 6, 4 sampai 5, 6 derajat. Kan dingin. Lah berarti kalau ada lampin ini berarti kan tertolong, saudara. Lampin adalah gambaran perlindungan atau penyertaan Tuhan. Selalu ada jalan, saudara. Selalu ada caranya Tuhan. Selalu ada jalannya Tuhan untuk menolong.
Saudara, saya ajari anak saya Gwen main piano saudara di rumah. Lagu yang memberkati saya. Gwen, duduk sama papa di sini. Papa ajari lagu baru. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan tuh menolong. Saat kau angkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan tuh menolong. Kuatkanlah hatimu, Yesus tak meninggalkanmu sendiri. Keliru terus, ding 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 ding, dia ding 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 ding. Loh, Gwen kok lupa? Saya ajari anak saya lagu ini, saudara. Karena apa, saudara? Ini memberkati saya. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada jalannya Tuhan untuk menolong saudara dan saya, untuk menolong orang-orang yang mau mendengar firman dengan baik, untuk menolong orang-orang yang mau melakukan firman dengan baik, untuk menolong membuka jalan orang-orang yang senantiasa taat dengar firman dan ngerti tandanya Tuhan, saudara. Natal mengundang semua yang bekas, saudara. Entah saudara bekas preman, narapidana, mohon maaf saudara, pelacur, Tuhan mau pakai dan jadikan berharga. Yesaya 42:3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kain Lambin berbicara mengenai Yesus mau membungkus hidupnya dengan yang bekas, yang kotor. Dan Lambin juga berbicara apa, saudara? Saudara, saya bayangkan Tuhan Yesus ini kan raja, saudara. Tapi lihat, saudara, transportnya, akomodasinya, persiapan untuk lahir anak rajanya, ada enggak dekat-dekat kata-kata mewah? Atau paling enggak standar lah. Saudara lihat, semuanya di bawah standar. Apakah kandang layak untuk baby? Tak layak. Apakah kain Lambin cocok untuk membungkus bayi, untuk bungkus hewan? Tidak cocok. Apakah cocok palungan jadi tempatnya bayi? Tidak cocok. Saudara, di sini saya belajar Tuhan Yesus sebagai raja, saudara. Tapi transport akomodasinya, kedatangannya pakai fasilitas jauh dari kata mewah. Tapi fasilitas yang dipakai itu sangat sederhana. Berapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan sudah mau hal-hal yang mewah-mewah. Mau undang hamba Tuhan itu, harus ya kamu siapkan budget sekian, 2 digit. Siapin hotel bintang sekian. Pesawatnya harus kelas eksekutif. Mintanya mewah. Fasilitasnya mintanya bagus. Salah? Tidak salah. Tapi Yesus kita mau berkaca dari Yesus kita. Dia lahir fasilitasnya, transport akomodasinya jauh dari kata mewah. Tapi semuanya sederhana. Kenapa, saudara? Saya temukan ayat yang indah, saudara. Kalau hidup kita ini sederhana, kita akan dipelihara sama Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-6. Mazmur 116 ayat yang ke-6 bisa dibuka? Mazmur 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Hidup saudara mau dipelihara. Keuangan saudara mau dipelihara. Sederhana bukan berbicara mengenai fisik saja. Tapi berapa banyak orang yang pikirannya tidak sederhana. Kenapa kok gembala ini ditemui dulu? Pikirannya sederhana. Tulus, polos, tidak neko-neko. Tidak lihat sudah. Sederhana. Orang yang sederhana dipelihara Tuhan. Hatinya sederhana. Pikirannya sederhana. Hidupnya sederhana. Orang itu akan dipelihara Tuhan. Saudara, bukan pura-pura sederhana, saudara. Tapi dikatakan Yesus fasilitas akomodasinya semua sederhana. Orang-orang yang pikiran hatinya
hidupnya sederhana, Mazmur 116 akan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun sana sini situ pusing semua susah, orang yang sederhana akan dipelihara Tuhan. Dan kain lampin juga berbicara apa, saudara? Yang tadinya bekas, yang tadinya pecah, harus dipungut, dicuci, lalu dijahit. Saudara. Berarti kan harus dijadikan satu supaya bisa dipakai. Saudara, ketika saya berpikir yang tadinya kain-kain gombal, mungkin bekas kotor, saudara ya, mungkin sobek di sana, sobek di sini, mungkin ada yang warna kuning, ada warna merah. Itu semua dikumpulkan, diambil, dipungut, dicuci, setelah bersih baru dijahit. Jadi sebuah kain lampin. Untuk bisa dipakai, saudara, kita harus bersatu. Kadang enggak suka sama si A, kadang benci sama si B. Kadang enggak cocok dengan si Z. Saudara, untuk dipakai, kain lampin bisa dipakai, dia harus dijahit. Harus bersatu, saudara. Tidak boleh kecil, besar, hitam, putih, kaya, miskin. Kamu tidak tahu siapa saya, cantik, jelek. Saudara, tidak ada itu semua di dalam Tuhan. Semuanya harus satu. Supaya kita bisa dipakai. Dipakai untuk apa, saudara? 2 Timotius 2:21 bisa dikeluarkan. 2 Timotius 2 ayat 21. Hidup kita supaya bisa dipakai, selain melakukan pekerjaan yang baik. Lihat, saudara. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi habis dicuci, dibersihkan, bertobat, suci kan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, salah satu cirinya suci itu harus tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada iri. Harus bersatu kalau mau dipakai, saudara. Di dalam Yohanes 11, 51-52, saudara, Yesus sebagai imam besar dikatakan, Yesus mati bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara, Natal tahun ini membawa pesan kasih. Apa, saudara? Dalam Natal kita mau berdamai dengan banyak orang. Dengan mertua, orang tua, dengan gembala, dengan saudara seiman. Kita masuk tahun depan, kita masuk dengan hati, dengan hidup yang fresh. Jangan ada pahit, jangan ada dendam, jangan ada iri, jangan ada marah. Karena apa, saudara? Akar, dikatakan Ibrani 12:15. Jangan tumbuh akar pahit. Ketika tumbuh sebuah akar itu menyerap sari-sari makanan. Saudara, ketika ada akar pahit di sini, damai sejahteramu akan disedot, ekonomimu akan disedot, berkatmu akan disedot. Karena ada akar pahit yang menggerogoti. Matius 6:14-15. Ampuni maka kita akan diampuni. Jikalau seseorang tidak mau mengampuni seseorang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Berapa banyak orang bisa melayani, saudara, di atas mimbar, tapi benci sama orang. Tapi tidak suka sama orang, tapi masih ada dosa, saudara. Gimana bisa dipakai untuk pekerjaan yang mulia? Efesus 4:31, kita ini garam dan terang, saudara. Yakobus 5:16 bisa dibuka. Ketika kita mengampuni, itu berarti hidup kita akan pulih. Yakobus 5:16. Yakobus 5. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya pulih, sembuh sakitnya, sembuh ekonominya, sembuh pekerjaannya, pulih semua keadaannya kalau kita mau mengampuni. Kalau kita mau bersatu, suami istri bersatu, berkat datang. Suami istri setiap hari gontok-gontokan rame karepe dhewe, saudara. Ndak satu visi. Suami maunya A, istri maunya B. Bentrok terus, saudara. Suami istri maunya A, anaknya maunya Z. Tukaran terus dalam rumah tangga. Anak orang tua tidak satu visi, maunya sendiri-sendiri semua. Gimana ada kata dekat dengan berkat, saudara. Tapi orang-orang yang bersatu,
Saudara, itu orang-orang yang akan menerima berkat dan pemulihan daripada Tuhan. Gambaran lampin ini adalah gambaran perlindungan, gambaran pembendungan daripada Tuhan. Kita lihat sekarang, apa hubungannya dengan Yusuf? Kenapa kok Yusuf dan lampin, slide yang terakhir, saudara? Saudara, Yusuf ini adalah suaminya Maria, saudara, yang dipakai sama Tuhan jadi bapaknya Yesus. Apakah tidak ada orang baik pada waktu itu? Kenapa kok milih Yusuf? Siapa Yusuf? Kenapa kok dia yang dipilih? Dari ratusan, dari ribuan pria, kenapa kok Yusuf yang dipilih? Siapa itu Yusuf? Lihat saudara, kita mau lihat karakternya Yusuf dulu. Bukan kita mau lihat keturunan siapa, keturunan juga penting, saudara. Matius 1 ayat 19 sampai 24, ini selesai yang terakhir, saudara. Matius 1 ayat yang ke 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, ceritanya begini. Yusuf dan Maria lagi pacaran. Sudah lagi sayang-sayangnya, saudara. Sudah lagi baper-bapernya, bucin-bucinnya, saudara. Mau menikah, tiba-tiba Maria ini datang. Yusuf, aku hamil. Tapi dari Roh Kudus. Kira-kira saudara, kalau saudara dan saya jadi Yusuf. Yusuf ini orang normal, bukan orang bipolar, bukan orang bodoh, bukan orang oon, saudara. Kira-kira percaya enggak? Salah satu saya berpikir, kenapa kok Yusuf ini dipilih ya jadi bapaknya Yesus. Selain Alkitab mencatat orangnya tulus, bukan hanya tulus, saudara. Ternyata dia tidak mau mencemarkan Maria di depan banyak orang. Saya pelajari kata-kata mencemarkan ini, saudara. Ternyata Yusuf itu tidak suka membuli orang, tidak suka mempermalukan nama orang. Kadang-kadang kan banyak orang suka ya ngecek orang, membuli orang, ngata-ngatain nama orang, jahati orang. Tapi Yusuf ini enggak, karena lihatan ya kamu sudah nyakiti aku ya, lihatan aja nanti tak balas kamu dengan cara ini, lihat isin kamu. Kadang kan ada orang punya sifat kayak gitu. Kamu sudah buat begini sama saya ya, oke, aku enggak akan tolong sama kamu. Saudara, itu manusiawi, itu daging, sudah. Coba perasaannya Yusuf. Sudah jalan setia dengan Maria. Mungkin semua kebutuhannya Maria, makan, minum, pakai. Yusuf orang tulus, dikasih semua. Mau antar jemput anjem, ayo, wis mau kawin, saudara. Yusuf, aku hamil. Coba bayangkan hatinya. Sudah prewed, pesan restoran, makanan semua. Maria bilang, Yusuf, aku hamil. Apakah berdedek hatinya? Hidupnya semua tak curahkan semua untuk wanita ini. Tapi Yusuf, lihat, hatinya tulus, saudara. Dia tidak mau mencemarkan dan mempermalukan Maria. Dia mau diem. Lihat saudara, ini juga penting. Yusuf sudah ngambil keputusan, ya sudahlah, aku tidak bisa kawin dengan kamu. Sudah, kita pisah saja. Alkitab mencatat Yusuf dia mau menceraikan dengan diam-diam. Lihat saudara ya, tadinya keputusan Yusuf, reaksinya Yusuf ketika dia melihat calonnya hamil, dia mau pisah. Dia mau cerai, tapi dengan cara damai. Diam-diam. Karena dia orang yang tulus. Sering kali Bapak Gembala bilang, tulus, jujur, Mazmur 37 kuadrat ayat 37. Orang tulus, orang jujur, suka damai, ada masa depan. Lihat saudara ya, dia mau, keputusannya sudah diambil. Sudahlah, kita pisah ya, diam-diam. Tapi kenapa kok keputusannya bisa berubah? Sebelum kita jawab itu, saudara, kita cari tahu dulu. Yusuf dari garis keturunan siapa? Saudara, Yusuf ini
Dia ini orang ningrat, darah biru. Yusuf ini garis keturunannya dari Abraham, dari Daud, dari raja, saudara. Seringkali dulu kakaknya Bapak Gembala, saudara Pak Subianto, 3B, bebet, bibit, bobot. Dilihat siapa papanya, mamanya, engkongnya siapa, pohon kehidupannya, garis keluarganya gimana. Yusuf ini dari garis keturunan raja, saudara. Bayangkan saudara, omnya gimana, tantenya gimana. Kamu mau kawin sama siapa? Coba sini, om tante lihat dulu. Siapa calonmu? Kita ini dari keluarga ningrat loh. Kita ini dari keluarga raja loh. Tapi lihat saudara, sama seperti Yesus. Ketika dia berangkat ke Bethlehem tidak bawa apa-apa saudara. Padahal dia ini ningrat. Keturunan Raja Daud. Oh pantas. Yusuf dipilih ini pantas. Dan reaksinya Yusuf lihat. Ketika, saudara ini sudah menyangkut perasaan saudara. Ketika kita sudah menjalin hubungan, tiba-tiba salah satunya selingkuh saudara. Sebelum kawin ya lebih cepat dibuang saja. Kalau sudah ada selingkuh sekali pasti ada 2 kali. Kalau sudah ada bohong sekali pasti ada bohong kedua kali. Kalau sudah ada ngelawan sekali, pasti ada ngelawan 2 kali. Dulu prinsip saya simpel. Saudara, dan di sini lihat Yusuf reaksinya ketika tahu pasangannya hamil. Saudara, Yusuf ini bukan orang bodoh, berarti hamil kan tidur sama pria lain. You selingkuh dari saya. Hello, kemana saja kamu selama ini? Makanan tak antar, ini tak siap, no, kamu tak layani, tak anjem antar jemput. Kamu kok mengkhianati saya? Tapi reaksinya Yusuf ini yang luar biasa, saudara. Ketika dia menghadapi masalah itu, Yusuf tidak kuar-kuar. Nangis, tidak ditulis Yusuf nangis. Ngomong sama papa mamanya lapor, tantenya, omnya, keluarga besarnya. Bayangkan omongannya gimana saudara. Yang Yusuf lakukan, dia diam. Dia bawa kepada Tuhan. Dan ketika dibawa kepada Tuhan, saudara lihat, malam harinya, kita lanjutkan lagi ayat 20, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mau menceraikan Maria diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud raja, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Lihat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf tidak pakai nanya, tidak pakai debat, tidak pakai bantah. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yusuf adalah orang yang mau dengar firman. Walaupun sulit, walaupun berat, walaupun tidak sesuai dengan logikanya. Dari mana logika hari gini mengandung dari Roh Kudus? Tapi karena itu firman, biarpun tidak cocok dengan logikanya, biarpun tidak cocok dengan cara berpikirnya, karena itu firman Tuhan, dia lakukan seperti sesuai yang disampaikan firman. Dia tidak mikir omnya gimana nanti, tantenya gimana, orang tuanya gimana. Tapi karena itu firman. Firman ini yang bisa mengubah karakter orang. Hanya pengertian firman yang bukannya sekedar karakter. Setelah karakternya, lihat keputusannya kan dirubah. Tadinya Yusuf menolak, tapi setelah dengar firman, reaksinya berubah, karakternya berubah, berkatnya juga berubah. Yusuf kalau dia punya uang, dia tidak akan bawa istrinya ke kandang. Maria tenang, aku punya uang, tak bayar. Yusuf tidak bawa apa-apa. Dia gambaran keturunan raja tapi dia orang sederhana. Firmannya orang sederhana akan dipelihara. Dia karena nurut ini firman, kelihatan susah, kelihatan sulit, dia jalani itu sampai Bethlehem. Aduh mungkin dia iki anake sapa yo iki Yesus iki aku gak ngamili loh. Dan yang luar biasa Saudara. Dalam Alkitab dicatat Yusuf jaga kekudusannya 25, dia
sesudah menikah dengan Maria, selama hamil Yesus, dia tidak bersetubuh dengan Maria. Dia jaga kekudusannya. Saudara tidak salah, Yusuf dipilih ini. Saudara, apa maksudnya ketika saya belajar mengenai ini? Saudara? Yusuf tidak berpikir, pasti banyak suara-suara miring. Saudara. Sup, mungkin tantenya ngomong, Sup siapa calonmu? Maria. Lu kok hamil? Iya tante. Dari Roh Kudus. Mungkin tantenya ngomong sama, anakmu ini sudah jam 6:07, sudah gila ini. Hamil dari Roh Kudus. Belum omnya yang satu, belum keluarganya yang ini, belum nanti orang tuanya. Pasti banyak suara-suara miring. Tapi karena dia dengar firman, dia jalan terus. Dan akhirnya apa saudara? Tadinya mungkin dia ketemu dengan para gembala yang tidak bawa apa-apa. Tapi 2 tahun kemudian Yusuf jadi orang paling kaya waktu itu. Orang Majus datang. Dia bawa emas, kemenyan dan mur. Ini barang sangat mahal. Lihat orang yang mau dengar taat firman. Walaupun sulit. Walaupun saudara banyak mendengar hari-hari ini suara-suara sumbang di luar. Tahun depan tahun yang susah, tahun yang sulit, semua mahal. Cukup saudara seperti Yusuf. Dengar firman, berdiam diri, lakukan firman. Saudara akan lihat hasilnya. Biarpun dari jauh Tuhan bisa memberkati Yusuf. Dia pakai orang Majus. Saudara, di slide saya yang terakhir, ada seorang, saya kasih fotonya seorang hamba Tuhan, saudara ya. Saudara, biarpun banyak suara-suara miring, saudara berdiam diri, datang sama Tuhan. Biarkan suara Tuhan lebih keras yang ada dalam hidup saudara. Jangan pernah saudara ngambil keputusan dari ketakutan saudara. Jangan ambil keputusan oleh karena suara rakyat, suara banyak orang. Jangan ngambil keputusan karena marah, karena kondisi terbuli. Tetap mulai hari saudara, tahun saudara dengan sesuatu yang fresh. Jangan biarkan menggagalkan pelayanan saudara. Jangan biarkan kesulitan menghentikan pelayanan dan pekerjaan Tuhan saudara. Apapun yang terjadi, berapapun sulitnya, semustahil apapun, karena itu firman sama Yusuf dijalankan langsung. Billy Graham. Dia lahir 1918, meninggal 2018. 99 tahun, hampir 100 tahun. Dia hamba Tuhan, saudara, yang tercatat pada waktu meninggalnya dia sudah menobatkan 20 juta orang. Dia sudah KKR lebih dari 200 juta orang. Saudara, dia penasehat presiden. Penasehatnya Obama ya ini, hamba Tuhan ini, Billy Graham. Punya sekolah, gerejanya besar, ministrinya besar, saudara, menjangkau seluruh dunia. Tapi siapa Billy Graham? Dari siapa dia? Dia dari seorang remaja umur 15 tahun yang dapat pesan Tuhan, dia jadi hamba Tuhan dan mulai dididik Tuhan. Setiap pulang sekolah, kamu harus khotbah di pinggir jalan, sebar brosur. Saudara, dilakukan. Seminggu, 2 minggu, apa yang terjadi? Tidak jadi apa-apa, saudara. Banyak bulian, khotbahmu jelek. Kamu siapa? Anak kecil kok khotbah di sini, saudara. Bahkan dipukuli orang. Bahkan sempat mau dipenjara, saudara. Tapi tidak menghentikan pelayanannya. Apa yang dia dengar dari Tuhan, dia lakukan terus. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Belum punya gereja, tidak ada yang ngundang khotbah. Satu ketika, saudara, dia sudah mulai melakukan itu selama 3, 4, sampai 5 tahun. Tiba-tiba dia dapat tawaran dari radio untuk khotbah di siaran radio. Tapi aneh, siaran radionya jam 2 sampai 4 subuh. Karena tidak ada satu pendeta pun yang mau. Jam-jam tidur disuruh khotbah, ya siapa sih yang denger? Tapi karena dia dengar suara Tuhan, ambil itu nak, kamu layani. Dia sebelumnya sudah layani dulu, khotbah di pinggir jalan, bagi brosur. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar.
dicibir orang, dipermalukan orang, tapi tidak menghentikan pelayanannya. Dia jalan terus, tidak menghentikan pekerjaan Tuhannya. Dia jalan terus, sampai satu ketika dia dapat tawaran radio, dan dia dengar suara Tuhan, layani nak radio itu. Saudara, tidak terjadi apa-apa, 1 minggu, 2 minggu tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba ketika 3 minggu dia khotbah, saudara, di jam 2, jam 4 subuh, tiba-tiba besoknya banyak telepon masuk. Orang-orang yang mau bunuh diri, itu dengar khotbahnya Billy Graham. Dia tidak jadi bunuh diri. Orang-orang pemabuk, orang-orang dunia malam yang dengar waktu malam, tiba-tiba bertobat, dia terima kasih. Dan salah satu yang menghebohkan, sudah ada seorang artis pada zaman itu lagi hit-hitnya, terkenal. Seluruh Amerika itu tahu. Dia sudah mau bunuh diri jam 3 pagi. Tapi ketika dia dengar siaran radionya Billy Graham, dia nangis, dia bertobat. Dan dia cari ini, siapa orang ini. Kok aku gak pernah kenal pendeta ini. Dia cari, ketemu. Dan singkat cerita mereka terjadi omongan. Ya sudah, kita pinjem stadion yang ada di Amerika. Bisa 20.000 sampai 30.000 orang. Nanti aku nyanyi. Siapa yang tidak akan datang? Pasti banyak yang datang. Setelah saya nyanyi, kamu khotbah. Saudara, itu pertama kali Billy Graham khotbah di ribuan orang. Dan sekali khotbah, saudara, banyak. Tadinya cuma mau 1 hari, saudara. Tapi tiba-tiba bisa seminggu, bisa sebulan. Sehingga Billy Graham mulai dikenal, mulai dibawa Tuhan naik. Mulai fasilitasnya, keperluannya, ministrinya, semuanya naik dari remaja 15 tahun. Yang ketika dia dihantam kanan, dihantam kiri, tidak menghentikan pelayanannya. Banyak suara-suara jahat, suara-suara miring, suara-suara melemahkan, tidak menghentikan Yusuf, tidak menghentikan Billy Graham. Ketika dia dengar itu firman, dia dengar itu suara Tuhan, dia ngerti itu firman, dia tahu tandanya Tuhan. Hidupnya berubah, selain karakternya berubah. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya pernah ngomong, saudara, di khotbah saya, nanti di akhir tahun saudara dan saya akan dapat THR. Dan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya tidak tahu, saudara, tiba-tiba nyeletuk dari mulut saya. Saudara, saya kerja, saya bukan kerja sama orang. Saya kerja sendiri, dan saya percaya apapun yang saya kerjakan, Tuhan yang memberkati. Satu ketika, saudara, saya ini kerja di bidang perpajakan, saudara. Ada orang itu hampir 2, 3, 4 bulan dia tanya terus, tidak pernah bayar, tidak jadi klien saya, cuman tanya saja. Saya berdoa, Tuhan cuma ngomong layani yang baik, layani yang baik. Telepon, tanya lagi apa lagi gini. Loh, kamu tidak tanya konsultanmu? Konsultanmu tidak iso, tapi tidak pindah ke saya. Tanya tok. Minggu depan telepon lagi. Habis itu bulan depan dibawa anaknya, tolong ya ajari anakku ya, sesuai sih mau omong kemarin. Lo bayari ya apa? Saya batin tok, cuman saya enggak ngomong gitu. Ya wis tak ajari. Wis lho, kamsia yo. Besoknya saudara, minggu depannya lagi. Anakku sih enggak ngerti. Besok ke sana, aku sibuk, luang no waktu lah. Mosok kon enggak gelem nolong, Bukan klien, bukan siapa-siapa, saudara, enggak pernah bayar. Ya wis. Saya layani, saya ajak istri saya, lihatin ada begini. Loh kok enggak jadi klien pun? Enggak. Singkat cerita, aku mau buat PT. Ini tak urus no lu. Saudara, ya apa caranya iki? Saya tolong buat no ya, skenario semua, nanti aku ngurus no lu. Saya sudah buatkan semua, saya aturkan dari awal sampai akhir, PT-nya jadi, ya enggak juga nguruskan di saya. Saya tetap ucap syukur. Habis itu orang ini hilang. Tiba-tiba, saudara, di Desember ini, lihat pembelaannya dari tangan Tuhan. Saya tidak pernah bersungut. Saya kerja tidak dibayar. Saya kerja buat Tuhan. Saya tidak pernah bersungut, saudara. Semua orang yang tanya, Kolek berapa biaya konsultasinya? Tidak usah. Kamu mau jadi klien saya boleh. Kamu mau tetap mau jadi klienmu, kamu tanya, tidak masalah. Loh kok bisa gitu? Karena rezeki saya, sorry ya, bukan dari lu. Aku dari Tuhan. Aku tidak mau maksa lu jadi klienku. Klien gua, saya bilang. Malah dia jadi klien saya. Tapi untuk yang ini, saudara,
Dia sudah tanya, dia sudah pakai jasa saya, dia sudah nyuruh saya, tidak pernah bayar. Tiba-tiba saudara, di awal Desember dia kena masalah. Loh, kemana konsultanmu? PT yang dia buat, loh, katanya mau urus nanti aku yorek, tak urus wong liya rek. Sorry lagi, gak apa-apa yo, gak apa-apa. Lah ini masalahmu kok gak tanya dua konsultanmu iki? Gak lek, hatiku nang konlek. Saudara, singkat cerita saya selesai. Selesai cuma sebentar, saudara. Saya dikasih puluhan juta. Saudara. Saya dikasih puluhan juta. Saya cuma bilang, kamu kan pernah bilang, aku akan kasih kamu THR. Apa yang saudara lakukan dari Januari, Februari, Maret, sampai November, Desember, tidak pernah sia-sia. Apalagi ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Sekalipun itu kelihatan pahit, tapi endingnya anak Tuhan. Dia pasti diberkati. Dia pasti diberkati. Ketika saudara layani ini urusan mezbah dengan sungguh-sungguh. Walaupun nanti saudara dengar suara-suara sumbang pahit melemahkan tahun depan. Apapun itu. Seperti Yusuf. Saudara dengar saja, diam. Tidak usah banyak mulut. Tidak usah banyak bangkang. Tidak usah banyak bantah. Saudara. Lakukan saja sesuai firman. Nanti lihat ada waktunya. Majus Tuhan kirim dari tempat lain memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan bahkan saudara, sampai tadi siang pun Tuhan bilang, kamu kan sudah selesai kan? Lakukan ini, saya lagi makan. Saudara. Lakukan sekarang. Saya mau bilang, langsung tak taruh. Saya pegang handphone, saya lakukan. Sampai itu saya lapo, wis tolak. Saudara, kadang-kadang kalau Tuhan sudah suruh, jangan tahan. Jangan tunda. Apa yang kau tabur, Tuhan akan tuai. Itu yang saudara akan tuai. Saudara dalam melakukan sesuatu, semua perintah Tuhan cepat, saudara juga dapat berkatnya cepat, saudara. Tadi siang saudara saya lagi makan soto dengan istri saya. Dengan saudara, lakukan sekarang. Saya taruh soto saya langsung selesai. Saudara, kalau anak-anak Tuhan, dia yang taat dengar firman, mau melakukan firman, Tuhan pasti memberkati. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.